Kemarahan publik meledak. Komentar-komentar pedas dan kutukan memenuhi jagat maya. Pernyataan sombong anggota GRIP yang mengatakan bisa hancurkan Kalimantan dan warga Kalimantan bisa apa menjadi pemicu utama. Itu bukan lagi sekadar tindakan kriminal biasa. Itu adalah penghinaan terhadap seluruh masyarakat Kalimantan, sebuah tantangan terbuka terhadap harga diri dan martabat pulau tersebut. Api kemarahan itu menjalar hingga ke telinga para tetua dan tokoh adat suku Dayak di berbagai pelosok Kalimantan. Mereka yang selama ini memilih diam dan mengamati, merasa batas kesabaran mereka telah diinjak-injak. Ini bukan lagi soal GRIP yang meminta uang keamanan. Ini soal marwah tanah kelahiran yang dilecehkan. Undangan untuk berkumpul disebar melalui pesan berantai dari satu kampung ke kampung lain, dari satu rumah betang ke rumah betang berikutnya. Tak butuh waktu lama, para panglima perang dari berbagai subsuku Dayak, para pemuda gagah berani yang masih memegang teguh tradisi leluhur, serta para tetua yang dihormati karena kebijaksanaannya, berkumpul di sebuah tempat rahasia di tengah hutan belantara. Mereka duduk melingkar, di bawah cahaya temaram obor damar, membahas penghinaan yang telah diterima. Suasana hening dan sakral. Seorang tetua adat dengan wajah penuh wibawa membuka suara. Saudara-saudaraku, tanah kita sedang diuji. Tamu yang kita terima dengan harapan membawa kebaikan, ternyata adalah serigala yang ingin memangsa kita dari dalam. Mereka telah menghina marwah kita, mengancam akan menghancurkan bumi pertiwi ini. Apa yang akan kita lakukan? Seorang panglima muda, dengan ikat kepala merah dan mandau terselip di pinggangnya, berdiri dengan lantang. Kita tidak bisa diam lagi, Paman. Darah kita mendidih mendengar ucapan mereka. Mereka pikir kita ini siapa? Mereka pikir tanah ini tak bertuan. Kita harus usir mereka dari tanah Kalimantan. Kita tunjukkan bahwa warga Kalimantan tidak bisa diremehkan. Gemuruh dukungan menyambut pernyataannya. Setelah melalui perdebatan dan musyawarah yang mendalam, diputuskanlah satu suara. GRIP harus angkat kaki dari bumi Kalimantan dengan cara apapun. Ritual adat digelar, memohon restu dan kekuatan dari para roh leluhur. Mando-mando pusaka dikeluarkan dari sarungnya, diasah hingga berkilat di bawah sinar bulan. Mereka tidak berniat membunuh, karena ajaran leluhur melarang pertumpahan darah yang sia-sia. Tujuan mereka adalah memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh GRIP. Pelajaran bahwa di atas langit masih ada langit, dan di tanah Kalimantan, hukum adat dan kekuatan leluhur masihlah yang tertinggi. Hari yang ditentukan pun tiba. Ribuan warga suku Dayak, dengan pakaian adat lengkap dan senjata tradisional terhunus, bergerak dalam diam dari berbagai penjuru menuju markas besar GRIP di ibu kota provinsi. Mereka berjalan tanpa suara, langkah kaki mereka seolah menyatu dengan irama alam. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dalam jumlah begitu besar mengejutkan banyak pihak, termasuk aparat keamanan yang seolah tak berdaya melihat gelombang massa yang begitu terorganisir. Di depan markas GRIP yang megah, puluhan anggota ormas itu ternyata sudah bersiaga. Mereka membentuk barikade, sebagian memegang pentungan dan senjata tajam rakitan. Hercules, sang ketua umum GRIP yang terkenal dengan tubuh tinggi besar dan rambut keritingnya, berdiri di barisan paling depan. Ia tertawa mengejek melihat kedatangan rombongan suku Dayak. Mau apa kalian datang kemari ramai-ramai? Bawa-bawa mainan begitu? Pulang sana, urus ladang kalian. Jangan macam-macam dengan GRIP, teriaknya dengan sombong. Suaranya menggelegar melalui pengeras suara. Beberapa anggota GRIP lainnya ikut tertawa dan melontarkan cemoohan. Mereka tampak sangat percaya diri, mungkin karena merasa jumlah mereka cukup banyak dan merasa punya backingan kuat. Para tetua suku Dayak maju beberapa langkah, berdiri tenang di hadapan barikade GRIP. Salah satu dari mereka, yang paling dihormati, menatap tajam ke arah Hercules. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat tangan kanannya. Seketika, ribuan prajurit Dayak di belakangnya serentak mengangkat mandau mereka tinggi-tinggi ke udara. Kemudian, dengan satu gerakan serempak, mereka melemparkan mandau-mandau itu ke atas. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar.
mandau-mandau itu tidak jatuh kembali ke tanah. Sebaliknya, ribuan bilah senjata tajam itu melayang-layang di udara, berputar-putar membentuk formasi yang menakutkan, memantulkan cahaya matahari sore, menjadi kilatan-kilatan perak yang menyilaukan mata. Suara desingan memenuhi udara, suara yang lebih menakutkan daripada raungan 1000 harimau. Anggota-anggota GRIP yang tadinya tertawa pongah, kini terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Lalu, secepat kilat, mandau-mandau itu bergerak serentak. Bukan mengarah ke tubuh, melainkan dengan presisi luar biasa, menyasar pakaian yang dikenakan oleh setiap anggota GRIP yang berdiri di barisan depan. Shriek, shriek, shriek. Dalam sekejap, seragam hitam strip merah yang mereka kenakan robek di berbagai bagian, berubah menjadi compang-camping. Tak ada satupun kulit yang terluka, namun efek psikologisnya luar biasa. Para anggota GRIP yang sangar itu kini gemetaran hebat. Lutut mereka lemas, beberapa bahkan tak kuasa menahan diri, hingga air kencing mengalir membasahi celana. Wajah Hercules yang tadinya merah karena marah dan sombong, kini seputih kapas. Mulutnya ternganga, tak mampu berkata-kata. Kesombongannya luntur seketika, digantikan oleh ketakutan yang amat sangat. Mandau-mandau itu kembali melayang di udara, seolah menunggu perintah selanjutnya. Ketua suku Dayak yang tadi memberi isyarat maju selangkah lagi. Suaranya tenang namun penuh tekanan, terdengar jelas hingga ke barisan belakang GRIP. Kalian, lihat, itu baru kulit luar kalian yang kami sentuh. Kalau kami mau, bukan hanya baju kalian yang disayat oleh mandau-mandau kami ini. Bisa jadi, leher kalian selanjutnya yang akan merasakan ketajamannya. Kami datang bukan untuk berperang. Kami datang untuk menjaga kehormatan tanah kami. Kalian telah menghina kami. Kalian telah meresahkan kami. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, kami berikan kalian pilihan. Pergi dari tanah Kalimantan ini dengan damai, dan jangan pernah kembali. Atau, hadapi kemarahan kami yang sesungguhnya, tak perlu menunggu lama. Hercules, dengan tubuh gemetar, langsung bersujud di tanah. Ampun, Tuan, ampun, kami salah, kami mengaku salah, kami akan pergi, kami akan segera pergi dari Kalimantan hari ini juga, dan tidak akan pernah kembali, teriaknya dengan suara parau. Anggota GRIP lainnya ikut bersujud, memohon ampun dan berjanji akan segera angkat kaki. Pemandangan itu sungguh kontras dengan kesombongan yang mereka tunjukkan beberapa saat sebelumnya. Para tetua Dayak saling berpandangan, lalu mengangguk. Mandau-mandau di udara perlahan turun dan kembali ke genggaman pemiliknya masing-masing, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Warga suku Dayak kemudian membuka jalan, memberikan akses bagi anggota GRIP untuk meninggalkan markas mereka. Dalam waktu singkat, markas GRIP kosong melompong. Kabar tentang kejadian ajaib itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru pulau. Sejak hari itu, tak ada lagi seragam GRIP yang berani terlihat di tanah Kalimantan. Mereka pergi membawa rasa malu dan pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kekuatan diam dan kearifan lokal, sebuah bangsa yang mencintai tanah airnya. Kalimantan kembali tenang, namun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Markas ormas GRIP terkepung, ribuan prajurit Dayak melemparkan mandau ke udara. Dan secara ajaib, bila-bila itu melesat mengarah ke para anggota ormas GRIP. Apa yang akan terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Kabar itu menyebar secepat api melahap gambut kering di musim kemarau. Organisasi massa Gerakan Reformis Independen Bersatu, atau yang lebih dikenal dengan singkatan GRIP, akan melebarkan sayapnya ke tanah Kalimantan. Pulau yang selama ini dikenal dengan kedamaian relatif dan kearifan lokal masyarakat adatnya, seketika bergolak. Spanduk-spanduk penolakan bertebaran di berbagai sudut kota, dari pasar-pasar tradisional hingga gerbang-gerbang perkantoran. Diskusi di warung kopi tak lagi membahas harga karet atau hasil panen sawit, melainkan potensi ancaman yang dibawa oleh ormas yang rekam. Jejaknya di luar pulau kerap diwarnai kontroversi dan tudingan aksi premanisme terselubung. Suara-suara lantang dari tokoh adat, aktivis lingkungan, hingga mahasiswa menggema di media lokal,
menyuarakan kekhawatiran akan tergerusnya harmoni sosial yang telah lama terjaga. Mereka cemas Grip akan membawa budaya kekerasan, pemaksaan kehendak, dan menjadi alat bagi kepentingan tertentu yang bisa merusak tatanan masyarakat Kalimantan. Namun, segala bentuk penolakan itu seolah membentur tembok tebal. Grip, dengan segala sumber daya dan jaringan yang dimilikinya, tetap melaju. Desas-desus beredar bahwa ada dukungan kuat dari beberapa pejabat tinggi di pusat yang memuluskan jalan mereka. Benar saja, tak lama kemudian, selembar surat izin beroperasi resmi diterbitkan, memberikan legitimasi bagi Grip untuk mendirikan perwakilan dan menjalankan kegiatannya di berbagai wilayah Kalimantan. Ketua Umum Grip, seorang pria berperawakan tinggi tegap, dengan suara menggelegar yang akrab disapa Hercules, tampil di beberapa stasiun televisi nasional dengan senyum penuh kemenangan. Tidak ada yang bisa menghentikan Grip, serunya dengan nada sombong. Kami datang dengan niat baik, membawa program-program pemberdayaan masyarakat. Surat izin sudah di tangan, jadi siapapun yang mencoba menghalangi, berarti melawan hukum. Pernyataannya itu bak menyiram minyak ke dalam bara, semakin memanaskan suasana. Akan tetapi, di balik kemarahan dan kekecewaan, terselip pula rasa tak berdaya di hati sebagian besar warga. Apa yang bisa mereka perbuat jika negara sendiri seolah memberikan restu? Akhirnya, dengan berat hati, mereka hanya bisa pasrah, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Hari-hari pertama kedatangan rombongan besar anggota Grip diwarnai ketegangan. Wajah-wajah sangar dengan seragam hitam strip merah khas ormas tersebut mulai terlihat di berbagai titik keramaian. Namun, alih-alih membuat onar seperti yang dikhawatirkan banyak orang, pemandangan yang tersaji